Kalau kamu lagi di jalan sepi, terus tiba-tiba waktu kamu berhenti ada tukang jagung bakar sendirian. Kira-kira kamu bakal berhenti atau enggak? Tapi kalau misalnya malam-malam. Kayaknya makan jagung bakar enak ya kan? Nah, jadi di sini aku mau cerita nih, dan jujur ya, yang punya cerita ini sampai sekarang itu nggak bisa ngelupain kejadian ini. Ini bukan cerita karangan, ini adalah sebuah kejadian nyata yang dia itu lagi bareng sama kedua temannya. Nah, semua itu berawal dari perjalanan mereka ke puncak. Malam hari hujan, jalanannya sepi, dan suasana yang entah kenapa tuh kerasanya beda banget gitu kan. Awalnya kayak cuma niat liburan biasa lah gitu, tapi satu keputusan kecil berhenti buat makan jagung bakar malah jadi awal dari sesuatu yang nggak seharusnya mereka alami. Dan yang paling menyeramkan, mereka itu sebenarnya sudah diperingatkan sebelumnya. Tapi seperti kebanyakan orang, yang namanya peraturan adalah untuk dilanggar. Nah, ini adalah salah satunya mereka, yaitu mereka mengabaikan peraturan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Oke, kita kembali lagi untuk di malam ini kita akan ngebahas satu cerita horor yang dialami sama kita panggil aja dia namanya si Dino lah ya kan. Jadi cerita ini adalah kisah nyata dari Dino dan juga dua temannya Dino yang mereka itu lagi jalan-jalan ke puncak, tapi ternyata mereka harus menghadapi sesuatu yang cukup horor karena sesuatu hal yang mereka langgar. Kira-kira gimana ceritanya? Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yirmi, mau kamu mendengar cerita? Let's go. Kisah mengerikan ini berawal dari rencana liburan bersama kedua temannya. Jadi kita panggil aja nama temannya itu Roni dan Evan dan Dino. Jadi mereka bertiga nih ya kan. Mereka itu udah merencanakan untuk menikmati liburan kali ini di Villa Puncak. Mereka bertiga ini. Cuma di antara tiga cowok lelaki berpetualang lah gitu ya kan. Berjiwa maha gitu kalau katanya si Dino. Semua persiapan tuh udah dilakuin nih sama mereka bertiga kan, nggak ada yang ketinggalan. Paling kayak cuma nyiapin mental aja sama fisik lah ya kan. Terus perjalanan pun mereka mulai pada malam hari dengan menggunakan mobil sedan punyanya si Roni. Jadi mereka bertiga naik mobil. Perjalanan menuju puncak kali ini itu agak sedikit berbeda dengan turunnya hujan. Jadi pas mereka berangkat ternyata hujan turun. Suasananya pun terasa kayak sedikit surem lah ya kan. Udahlah surem, sepi, dan memang kayak lebih dingin dari biasanya. Pertama kan mereka mau ke arah puncak yang pastinya dingin banget. Terus habis itu sesekali matanya si Dino ini kayak menerawang menatap keluar dari balik kaca mobil yang udah berembun karena dingin kan gitu. Nah, apa yang dilihatnya itu kayak cuma gelap dan cahaya lampu rumah dari kejauhan. Nah, di situ Dino kayak ngebatin kayak sepi banget ya. Gitulah gitu kan. Dia ngebatin gitu. Nah, di tengah perjalanan setelah sampai nih di kawasan puncak, temennya si Dino yang kita panggil aja Evan itu ngeliat nih beberapa kayak tukang jagung bakar di pinggir jalan gitu kan, banyak tukang jagung bakar sepanjang jalan itu. Tiba-tiba si Evan tuh kayak ngasih nih usulan untuk mampir sejenak dan menikmati jagung bakar sebelum sampai di villa tempat mereka bertiga itu nginep nanti. Di situ si Evan mikir kayak, Banyak banget nih tukang jagung bakar. Bisa kali kita berhenti dulu makan jagung bakar di sini, kayaknya enak deh. Gitu. Tapi si Roni itu tuh kayak kayak tetap pengen gitu nerusin perjalanannya kayak, udahlah terusin aja daripada ini nanti kemalaman kita sampai kesananya gitu kan. Kayak udah makin dingin ini soalnya gitu. Terus kayak nggak tahu ya, si Roni tuh ngerasa kayak firasatnya tuh nggak enak aja gitu kan. Atau ya mungkin dia lupa aja cara ngerem mobil, jadi kayak dia pura-pura nggak denger, bukan pura-pura nggak denger sih, dia pura-pura kayak udahlah nggak usah lah, kita lanjut aja gitu kan. Tapi karena Evan tuh agak ngeyel orangnya kan, jadi kayak dia tuh terus ngedesak si Roni untuk mampir sejenak kayak ya menikmati jagung bakar lah gitu kan. Terus kayak ayo Ron, ini lo ada jagung bakar, lapar gitu kan. Terus kayak
Ya wis lah, ya wis ayo. gitu kan. Akhirnya si Roni pun kayak bersedia tuh buat cari tukang jagung bakar sembari mereka melanjutkan perjalanan gitu. Terus si Roni sama Evan itu kayak ya udah, pada akhirnya si Roni menepikan tempat buat cari apa sih tukang jagung bakar itu tadi kan. Nah di situ si Dino itu kayak nggak begitu menghiraukan perdebatan antara kedua temennya itulah gitu. Kayak di situ Dino terlalu sibuk tuh menatap aneh suasana di luar sedan yang mereka tumpangi. Nah seperti ada kekuatan besar yang jahat di luar sana kayak yang menunggu dan siap menelan kami ke dalam kengerian dan apa ya, kayak kematian lah gitu kan. Terus habis itu si Roni kayak bilang kayak Ya udah kita cari jagung bakar dulu deh. akhirnya dia ngalah ya kan sama si Evan. Resek lu katanya, si Roni bilang gitu kan, agak sarkas lah gitu, kayak minta diludahin mukanya katanya gitu. Nah terus perlahan kayak mereka pun nyusurin tuh jalan di sepanjang jalan itu sambil ngeliat tuh ke sisi kiri sama kanan buat cari tukang jagung bakar di situ. Tapi mereka tuh kayak nggak nggak nemu gitu loh, nggak nemuin si tukang jagung bakar atau warung yang buka. Nah setelah kurang lebih 30 menitan lah mereka cari tapi belum juga ketemu sama tukang jagung bakar. Akhirnya mereka coba tanya sama ke orang sekitar. Jadi kan sebelumnya ada tukang jagung bakar banyak banget, tapi karena mereka kan lurus terus jadi mereka nggak putar balik gitu kan. Setelah mereka lurus itu, nah itu baru kok nggak ada nih tukang jagung bakar yang apa namanya, yang serame tadi gitu kan. Jadi perlahan ya udah mereka nelusurin aja jalan sambil ngeliat ke sisi kiri kanan buat cari tukang jagung bakar yang sekiranya mungkin ada lah di depan sana gitu. Tapi setelah mereka cari ya mereka nggak nemuin ada tukang jagung bakar yang buka gitu. Jadi kayak bukanya tuh cuma di daerah sana aja gitu, yang daerah sana tuh nggak ada gitu loh. Setelah kurang lebih 30 menitan lah mereka cari itu kan, mereka belum juga ketemu sama si tukang jagung bakar itu. Akhirnya mereka pun kayak mencoba nih, kayak tanya lah mereka ke orang sekitar gitu. Kebetulan ada kakek-kakek yang apa namanya jalan gitu kan, entah dari mana itu datangnya kakek-kakek pun nggak ngerti, karena waktu itu tuh si Dino tuh ngerasa kayak jalanannya itu udah sepi, jadi dia sendiri nggak tahu itu kakek-kakek datang dari mana gitu ya kan. Nah di situ karena ada kakek-kakek, si Roni pun nepiin mobilnya, berhentilah dia kan, terus dia tanya sama kakek itu, Punten kek, maaf mau tanya gitu kan. Kalau misalnya tukang jagung bakar yang deket-deket sini gimana ya, si Roni bilang gitu. Sang kakeknya jawab kayak, Anak muda, lebih baik kalian melanjutkan perjalanan kalian aja. Dan jangan berhenti sampai di tujuan demi keselamatan kalian. kakeknya bilang gitu. Terus habis itu si siapa namanya, Roni, Evan sama si Dino kayak pandang-pandangan dong, kayak kenapa gitu kan, kayak mereka tuh bingung gitu, agak bingung nih dengan maksud dari ucapan si kakek misterius itu gitu kan. Terus kayak si siapa namanya, si Dino itu jawab, emangnya kenapa ya kayak gitu, soalnya kayak kami cuma mau mampir sebentar doang sih di situ, kayak pengen makan jagung bakar aja, kebetulan kami agak lapar katanya si Dino gitu. Terus si kakeknya ini jawab lagi, Jika kalian udah tahu ya sejarah tempat misi itu, jangan pernah makan jagung bakar di daerah ini, atau akan ada kutukan dan hal yang mengerikan akan menimpa kalian. gitu kata kakeknya kayak nakut-nakutin. Terus di situ kayak apa, mereka bertiga kayak agak tersentak gitu kan, kayak agak kaget kayak hah kenapa tiba-tiba gitu kan, kan kita cuma makan jagung bakar doang, kenapa jadi agak drama banget gitu ya. Terus ya udahlah, pada akhirnya mereka nggak mau cari ribut juga. Pada akhirnya mereka cuma jawab, si Dino jawab kayak oh ya udah kayak makasih ya gitu kan. Udah tuh pada akhirnya setelah udah dikasih peringatan sama si kakek itu tadi, yang nggak tahu tuh siapa kakeknya itu, mereka pun jadi ya tambah bingung gitu kan. Terus ya udah mereka ninggalin si kakek dengan berjuta pertanyaan yang kayak menggelayuti benak mereka bertiga gitu. Terus ya udahlah gitu kan. Terus saya Rino bilang ke Evan, ya udah nggak ada kan, tadi adanya di sono, sini daerah sini udah nggak ada nih gitu, ya udah kita lanjut aja lah gitu kan. Terus si Evan kayak
lagian orang udah dibilang dari tadi di sana juga nggak percaya gitu kan. Si Evan agak ngambek di situ. Terus ya udahlah, pada akhirnya mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanannya mereka. Anehnya ketika si Dino itu kayak ngeliat ke belakang, si kakeknya itu kayak udah nggak ada lagi di sana, kayak tiba-tiba hilang gon, nggak tahu kemana gitu kan. Si Dino di situ mencoba kayak berpikir positif, kayak oh mungkin kakeknya belok kanan kali ya, atau belok kiri, atau masuk ke rumah gitu ya kan. Jadi kayak masih positif thinking lah gitu, atau mungkin si kakeknya juga terburu-buru kebelet atau apa gitu ya kan. Terus ya udahlah, si Dino kayak wis mengabaikan aja gitu. Nah, nggak lama kemudian dari kejauhan mereka itu kayak ngeliat nih samar-samar kayak ada seseorang yang make topi caping yang tertunduk lesu gitu. Jadi kayak gini gitu kan, tapi dia pakai topi caping. Dia itu kayak nunduk terdiam di depan sebuah meja. Asapnya tuh kayak mengepul tuh dari atas meja dan tersusun banyak banget jagung-jagung di hadapannya. Tukang jagung bakar ya kan. Terus si Evan karena tadi dia udah ngambek nggak nemu jagung bakar, nah di depan karena ada, dia semangat dong, itu di depan ada tukang jagung bakar tuh, kayaknya mampir yuk sebentar ke situ gitu kan. Terus di situ Reno sama si Dino kayak lihat-lihatan kayak si Dino bilang kayak, Udah lah Van, nanti aja sih, kita ke villa dulu aja, besok pagi baru kita cari makan deh gitu kan, atau enggak nanti makan mie rebus aja di villa gitu, yang penting kita ke villa dulu karena ini udah malam gitu. terus tapi si Evannya ngayal di sini kayak, Alah Din, udahlah, gue lapar banget nih gitu, pengen banget makan jagung bakar, sebentar aja, ayo gas gitu. jawab Evan tuh kayak sedikit agak maksa lah, anaknya agak rebel ya. Terus habis itu kayak apa ya, si Dino bilang tadi kan, Oke, tapi kalau misalnya ada apa-apa, tanggung sendiri ya akibatnya. dia bilang gitu kan, katanya si Dino kayak dia sedikit masih khawatir mendengar pesan dari si kakek misterius tadi gitu kan. Terus si Evan jawab lagi kayak, iya udah tenang aja, takut banget sih, udah ayo buruan gitu kan. Terus ya udahlah, pada akhirnya si Roni pun nepiin tuh mobilnya lagi di pinggir trotoar jalan gitu. Terus mereka turun tuh, mereka memutuskan buat mampir lah sebentar makan jagung bakar di tempat itu gitu. Malam itu tuh udah sepi banget guys, nggak ada satupun orang yang lewat di sekitar tempat itu. Terus si Dino tuh mikir lagi kayak, Agak aneh sih, ini kenapa kayak apa ya, sepi bener ya kalau ada tukang jagung bakar yang jualan di tempat kayak gini, emang ada yang mau beli gitu. Jadi kayak si Duno kayak ngegumam sendiri, kayak ngeliat sekitar gitu, sepi banget gitu kan. Terus si Evan karena mungkin dia udah kelaparan mentok ya kan, si Evan bilang kayak, Bang, jagung bakarnya 3 dong bang, ya kan bikinin yang enak ya, agak pedes bang gitu, nggak pakai lama. si Evan bilang kayak gitu kan, udah nggak sabar banget dia kan. Terus kata tukang jagung bakarnya suaranya datar, dia cuma jawab kayak Ya, gitu doang, dengan suaranya tuh lirih menyedihkan yang ngebuat suasana malam itu tuh kayak semakin apa ya, kelam dan menakutkan. Di situ pun Dino ngelihat tukang jagung bakar itu kayak aneh banget sih gitu, tapi kayak cuma ngeguam doang gitu kan. Nah, karena mereka udah apa ya, masih di situ gitu kan, angin pun berhembus kayak menciptakan suara gesekan antara ranting-ranting pohon di sekitar mereka yang berdiri tegak di sisi jalan itu. Awan mendung dan juga banyak embun-embun yang jatuh nambah dingin dan semakin tegangnya tempat itu gitu kan, karena kayak ngerasa sedikit angker aja di situ. Diam-diam si Dino pun kayak memperhatikan tuh si apa, gerak-gerik tukang jagung bakar itu kayak aneh sih ya. Dia cuma ngeliat kayak gitu kan, dengan menggunakan topi caping, dia sama sekali nggak pernah ngangkat wajahnya, jadi kayak cuma gitu, jadi kayak cuma nunduk doang gitu kan. Ngebuat si Dino itu kayak semakin sulit nih buat ngeliat atau ngenalin si apa namanya, tukang jagung bakarnya itu. Bahkan dia itu sama sekali nggak ngomong kayak misalnya basa-basi atau apa gitu kan, kecuali cuma ngejawab si permintaannya si Evan tadi itu pun kayak cuma satu kata, iya doang gitu kan. Bulu kuduknya si Dino pun kayak mulai merinding, kayak ini orang bukan ya, kok kayaknya aneh banget gitu. Tapi kayak cuma kecil doang dia ngomongnya gitu kan, tapi di situ dia kayak merinding kayak
udahlah mungkin perasaan gue aja gitu. Nah pada akhirnya udah tuh jagung bakarnya dibakar, terus jagung bakarnya pun udah matang nih, disajikan di satu piring plastik dengan sigapnya si Roni sama si Evan kayak ngelahap tuh jagung bakarnya udah dimakan sama dia kan. Terus di situ si Dino kayak cuma apa ya, kayak cuma ngelihat terdiam terus ngeliat mereka makan, kayak rasa takut waktu itu tuh kayak ngebuat nafsu makannya si Dino tuh hilang kayak gue gitu kan. dalam ininya dia. Terus si Evan nanya, Nggak doyan jagung bakar katanya. terus si itu siapa namanya, si Dino jawab kayak, Enggak kan, lagi malas, makan aja deh gitu. Lo buruan deh makanannya, terus kita cabut dari sini dah yuk gitu kan. Ya udahlah, jagung bakarnya buat gue aja ya kalau gitu. Gak lo makan kan katanya, kata si Evan gitu. kayak cengengesan kayak ya udahlah gitu kan. Lo memang merakus gitu kan, katanya si Roni ngejek gitu. Terus sementara mereka makan jagung bakar, si Dino pun kayak nunggu nih di mobil buat ngehilangin rasa takutnya. Sekejap saja dia itu kayak tertidur nih. Terus tiba-tiba ada yang ngebanting pintu kayak brak gitu. Terus suara pintu tiba-tiba dibanting kayak sebanyak 2 kali. Di situ Dino pun kayak terkejut karena dia kan tidur ya kan gitu. Terus dia tuh kaget seketika dia terbangun dari tidurnya itu. Dengan tergesa-gesa si Roni itu tuh nyalain mobilnya dan langsung nginjak pedal gas sekenceng-kencengnya. Terus di situ karena Dino masih apa ya, kayak masih setengah sadar gitu kan si Dino. Kenapa gitu kan. Jagung bakarnya udah dibayar belum katanya. Dia penasaran tuh karena kenapa kalian sepanik ini gitu. Terus si Evan sama si Roni itu mereka cuma terdiam di situ kan. Tubuhnya Roni sama Evan itu kelihatan gemeter banget kayak orang apa ya, kayak orang kedinginan, tapi di satu sisi mereka kedinginan, di satu sisi mereka ketakutan di situ karena mukanya berpucet banget gitu kan. Van, kenapa sih gitu kan? Tadi jagung bakarnya udah dibayar belum katanya. Kembali tuh si Dino nanya lagi pertanyaan yang sama, tapi kali ini khusus ke Evan gitu. Terus Itulah dia masalahnya Din katanya. Tadi pas gua sama Reno itu mau bayar jagung bakarnya, waktu gua nengok lagi ternyata abang tukang jagungnya itu tuh udah nggak ada. Meja tempat jagung bakarnya itu juga udah hilang anjir. katanya si Evan tuh kayak masih ketakutan, terus kayak dia udah heboh gitu kan. Terus Dino di situ kayak Masa sih gitu kan, lo makannya kelamaan kali, makanya si apa tukang jagung bakarnya jadi pulang gitu kan. terus kata Evan kayak mencoba menenangkan mereka berdua. Enggak Dino, enggak. Evan tuh bilang kayak gitu, enggak. Kita tuh nggak lama makannya, lagian ya aneh banget. Kalau misalnya sampai itu tuh abang tukang jagungnya tuh sekaligus apa pergi, kenapa mejanya juga ikut hilang secepat itu? Terus masa iya kita nggak tahu dia beres-beres? Kan nggak mungkin banget gitu kan. Terus si Evan tuh kayak mencoba buat meyakinkan diri atas apalah yang terjadi di situ gitu kan. Iya Din, beneran lo tidur di mobil sih tadi, jadi nggak tahu apa yang baru kita alamin gitu. Beneran aneh, sumpah aneh banget. Emangnya tukang jagung bakar nggak mau dibayar, katanya Roni berargumentasi kayak gitu kan. Terus si Dino kayak udah nggak enak perasaannya di situ kayak udahlah ya udah kita langsung ke villa aja deh, kita bahas nanti aja di sana gitu kan. Ya udah tuh pada akhirnya mereka bertiga kayak udahlah ya wes, ya udah. Pada akhirnya mereka langsung menuju ke villa dan mereka itu ngerasa kayak malam itu kayak panjang banget gitu. Entah kenapa seolah perjalanan mereka pun kayak apa ya, sangat-sangat jauh lah gitu, nggak sampai di villa. Semoga sih itu cuma perasaannya Dino aja gitu kan, kayak ya semoga cuma perasaanku aja lah gitu kan, semoga semuanya baik-baik aja. Nah belum lagi mereka itu sampai di tempat tujuan, kejadian aneh pun kembali terjadi. Roni sama Evan itu tuh kayak ngeluh sakit perut banget dan pengen buang air besar dalam waktu bersamaan. Terus di situ Roni bilang kayak Aduh gitu kan, kenapa lagi? Katanya si Dino gitu. Perut gue mulus banget nih, sumpah gak tahan, pengen berak nih, gimana dong gitu kan. Terus di situ Evan nimpalin kayak Samar lagi Ron. Aduh Ron, gue juga mulus banget nih, gak tahan Ron. Ayo cepet Ron, kita cari tempat ini Ron gitu kan. Terus habis itu di situ Dino bilang kayak
Kalian ini sumpah aja. Udah minggir-minggir dulu aja, cari semak-semak buat lo berdua sama berak sana berak. Gitu kan. Si Dino di situ kayak udah bete banget, kayak ya Allah gue capek banget, gue pengen rebahan gitu. Terus habis itu si Roni bilang, Kayak yaudah kita berhenti dulu aja nih nyari tempat buat buang air besar gitu kan. katanya si Roni. Terus Roni pun udah tuh nepiin lagi mobilnya di dekat semak-semak. Mereka bergegas keluar menuju semak-semak untuk buang air besar. Nah, di situ Dino nunggu tuh di luar mobil, duduk di pinggir jalan lah di bawah pohon-pohon besar sambil ya rokok-rokok sebentar lah, sebat-sebat sebentar lah. Terus habis itu udah 30 menit lebih itu si Dino nunggu, 3 batang rokok udah dihabisin sama si Dino ini. Ngepul banget si Dino ini ya. Tapi udah 30 menit dia nunggu, nggak ada tanda-tanda kalau mereka itu udah selesai buang air besar. Kayak Buset, lama bener ini mereka berak lama amat. gitu kan. Terus si Dino pun kayak coba tuh manggil-manggil mereka kan, si Evan sama si Roni kayak Woi, lama amat. Udah ayo buruan. gitu kan. Tapi tuh nggak ada jawaban sama sekali. Kekhawatirannya si Dino pun kayak menjadi-jadi kayak Ah nggak lucu nih. Udah ayo buruan, masa lama banget sih berak doang. gitu kan. Terus habis itu nggak ada yang kayak nyautin sama sekali. Dan bercanda deh gitu kan. Si siapa Dino tuh mencoba itu apa kayak ngomong-ngomong terus gitu. Terus akhirnya karena di situ Dino udah gergetan, dia coba tuh ngehampirin mereka untuk memeriksa keadaannya mereka. Di situ Dino bener-bener kaget, terkejut dan ngeri sejadi-jadinya atas apa yang Dino lihat. Sampai Dino itu kayak nggak mampu untuk bergerak atau mengucapkan sepatah kata apapun di situ. Di situ dia kayak cuma berdiri terpaku nge-freeze dengan apa ya kakinya dia atau dengkulnya dia itu udah bergetar kayak udah gemeteran gitu loh. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi gitu kan? Pertanyaan itu pun berputar-putar dalam benaknya si Dino. Jadi apa yang Dino lihat itu benar-benar ngeri banget di situ. Pokoknya saking ngerinya dia tuh sampai kayak nge-freeze, dia nggak tahu mau ngapain, kayak dia bingung kayak apa yang harus aku lakukan, I don't know, blank banget. Dia itu, si Dino, itu tuh ngelihat Roni dan Evan itu tuh berdiri nih, ngebelakangin si Dino. Nah, tubuh mereka itu tuh kaku banget kayak patung. Jadi kayak di sini Dino nih, nah di situ ada Evan sama Roni, jadi ngebelakangin si Dino. Awalnya si Dino tuh mikir kayak mereka itu masih buang air ya kan, buang air besar, tapi ada yang aneh di situ. Mereka itu sama sekali nggak bergerak. Nah di situ Dino pun kayak nanya gitu kan, Ron, Van, panggilnya si Dino pelan. Nggak ada jawaban di situ. Perlahan si mereka berdua ini noleh ke arahnya si Dino. Terus jantungnya di situ kayak langsung berhenti gitu kan. Kenapa? Karena di situ tuh Dino ngeliat wajahnya mereka berdua ini tuh udah pucet banget. Mata mereka tuh kosong dan dari mulut mereka si Evan sama si Roni itu tuh mengepul asap tipis seperti bara jagung bakar. Tiba-tiba mereka tuh tersenyum guys. Mereka tuh senyum yang si Dino tuh ngerasa ya itu bukan mereka gitu kan. Ini bukan si Evan sama si Roni nih gitu kan. Terus habis itu, nah di tangan mereka entah dari mana udah ada jagung bakar hitam yang udah gosong banget. Mereka tuh ngegigitnya tuh perlahan. Suara renyahnya tuh kayak kelihatan apa ya, kedengeran jelas banget karena kan itu juga kayak sepi banget kan di hutan gitu kan, di tengah heningnya hutan. Terus di situ si Evan sama Roni kayak gitu kan makan jagung bakar. Terus mereka berdua kayak bilang kayak ayo makan gitu kan. Suara mereka berdua itu terdengar serempak bilang kayak Ayo makan. gitu. Tapi Dino tuh tahu itu tuh bukan suara mereka. Nah di belakang mereka, di belakangnya si Roni sama si Evan itu ada sosok yang tadi itu siapa, yaitu
ada si tukang jagung bakar yang tadi si mereka temuin. Tapi dia itu berdiri di antara pepohonan itu dengan topi caping yang nutupin wajahnya. Tubuhnya tuh kurus, dia tuh membungkuk gitu kan. Dan tangannya itu terus membolak-balik jagung di atas bara api yang entah dari mana juga asalnya ya kan. Asap pekat itu mengepul, tapi baunya bukan seperti jagung bakar, tapi baunya adalah bau anyir darah. Nah, perlahan si tukang jagung itu mengangkat kepalanya dia. Nah, ternyata di balik bayangan caping itu nggak ada wajahnya, hilang, nggak tahu wajahnya, cuma ada lobang hitam dan juga bara merah yang menyala seperti arang. Terus dia bilang kayak ayo habiskan gitu kan. Suara itu kini kayak kedengeran banget tuh langsung di kepalanya si Dino gitu kan. Roni sama Evan pun kayak mulai berjalan ke arahnya si Dino kayak ayo makan, ayo habiskan, ayo makan, ayo habiskan, gitu-gitu terus mereka ya kan. Kayak ditarik sama sesuatu. Di situ Dino kayak bilang stop, stop, stop gitu. Udah gitu-gitu teriaknya si Dino udah panik banget. Dia mencoba lari tuh, kayak mencoba lari deketin mereka, tapi kakinya si Dino itu kerasanya berat banget di situ ya kan. Kayak ada sesuatu yang nahan dia tuh di tanah itu. Tiba-tiba si Roni jatuh ke sungkur di situ. Tubuhnya tuh kejang-kejang kan. Terus Evan juga nyusul, ngejerit yang keras banget sambil megangin kepalanya. Nah, dalam sekejap sosok si tukang jagung bakar itu tuh hilang udah gak tahu mana ya kan. Hening tuh, sunyi banget, seolah gak pernah terjadi apa-apa. Di situ Dino pun kayak langsung berlari ngehampirin mereka, si Evan sama si Roni, karena si Roni udah kejang-kejang gitu kan. Terus tapi ternyata si Evan sama si Roni itu kayak udah tubuh mereka tuh udah kaku gitu kan. Si Dino tuh kayak terlambat gitu, matanya tuh kayak terbuka lebar dan di bibir mereka tuh kayak tersisa serpihan hitam seperti arang jagung yang kayak udah kebakar gitu. Apakah ini adalah kutukan yang telah diperingatkan kepada kami? Apakah ini akhir dari hidup kami? Apakah ini mitos hantu jagung bakar puncak yang dulu pernah Dino dengar? Terus apa yang harus aku lakukan di situ gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan mengerikan itu pun kayak berputar-putar tuh di kepalanya si Dino tanpa henti. Napasnya tuh kayak udah memburu, tubuhnya Dino tuh udah gemetar hebat. Dia kayak aku nggak bisa diem gitu kan, dia nggak bisa diem aja nih. Dengan sisa keberanian yang dia punya, dia berlari menjauh dari tempat itu guys, meninggalkan Roni sama si Evan yang tadi itu udah tergeletak tak bergerak. Dia kayak udah dia ninggalin temennya yang memang sudah begitu ya kan. Terus si Dino pun berlari tanpa arah nembus gelapnya hutan, hanya berharap menemukan rumah warga atau siapapun lah yang bisa nolong gitu kan. Tapi semakin si Dino berlari, semakin terasa aneh banget. Jalan yang Dino lalui itu kerasa kayak berputar-putar di situ. Pohon-pohon tuh terlihat sama, dan yang paling menyeramkan sesekali si Dino itu kayak mendengar ada suara kayak ada suara seseorang yang ngegigit jagung bakar tepat di belakangnya si Dino. Tapi karena Dino di situ udah nggak berani noleh lagi, sampai pada akhirnya tubuhnya tuh udah nggak kuat lagi nih buat lari, kayak pada akhirnya pandangannya tuh gelap dan disitulah si Dino tuh pingsan. Saat si Dino itu membuka mata, hari itu udah pagi. Cahaya matahari itu kayak nembus tuh di sela-sela pohonan. Tubuhnya si Dino di situ udah kerasa lemes banget. Pakaiannya tuh udah basah sama embun dingin ya kan. Dino tuh kayak mencoba tuh buat bangkit dan berjalan pelan mencari jalan keluar. Tapi semakin Dino berjalan, perasaannya mulai gak enak. Tempat ini kok kayak familiar banget ya. Dan benar aja, tanpa sadar Dino itu kembali ke semak-semak semalam. Jantungnya tuh kayak langsung berdegup kencang gitu kan. Dengan langkah yang udah gemeteran, dia tuh mendekat. Dan disitulah dia itu ngeliat si Evan sama si Roni yang udah terbaring kaku di tanah. Jadi
si Roni sama Evan udah meninggal guys gitu. Mata mereka itu terbuka lebar menatap kosong di langit, jadi kayak gini gitu. Nah kulit mereka tuh pucet banget kayak udah kehabisan darah, dan di sekitar mereka itu berserakan arang hitam seperti ada sisa jagung yang udah kebakar. Di tangan mereka itu kayak masih menggenggam batang jagung yang udah hangus, seolah sampai akhir pun mereka tuh kayak masih memakannya gitu. Di situ dia ngelihat temennya yang udah nggak bernyawa, si Dino pun kayak udah terduduk tuh lemes gitu kan. Dia udah lemes banget, dia nggak tahu mau ngapain di situ ya kan. Otaknya tuh menolak buat nerima apa yang dia lihat. Terus dia tuh ngerasa kayak, enggak, ini mimpi, aku yakin ini mimpi. Masa tiba-tiba Roni sama Evan udah nggak ada? Enggak, ini mimpi gitu kan. di satu sisi dia coba denial, tapi di sisi lain kayak ya dia tahu kalau itu adalah nyata gitu loh. Dan cuma Dino yang satu-satunya yang tersisa gitu kan. Tiba-tiba ada suara gitu kan. Aku sudah bilang, jangan berhenti di tempat itu. Terus si Dino kayak noleh gitu kan. Suara itu tuh kedengeran dari belakangnya si Dino. Nolehlah dia ya kan. Ternyata itu adalah kakek-kakek yang dia temuin semalam. Berdiri dia di sana ya kan. Wajahnya tuh kayak tetap tenang gitu. Tapi tatapannya tuh dalam banget. Seolah-olah si kakek itu tuh udah tahu semuanya akan terjadi gitu kan. Di situ si Dino pun kayak nggak sanggup ya berkata-kata gitu. Terus si kakeknya bilang, anak muda, kamu beruntung tidak ikut memakan jagung itu. Katanya si kakeknya itu pelan. Tapi mereka sudah dipanggil. Terus si Dino kayak, karena masih lemes kan, si Dino kayak, dipanggil gimana kek, katanya gitu. Kayak suaranya itu masih gemeteran gitu. Kakek itu pun menataplah ke arah hutan. Tidak semua yang berjualan di malam hari itu adalah manusia, nak, katanya pelan. Dan nggak semua makanan itu boleh kamu terima, kata kakeknya gitu. Terus di situ si Dino pun kayak cuma bisa terdiam doang. Kayak tiba-tiba dunia tuh kerasanya tuh sunyi banget, senyap tiba-tiba gitu kan. Angin pun kayak cuma ada angin doang yang berhembus pelan, membawa sisa bau asap yang memang masih tertinggal. Terus kakek itu pun kemudian menghampiri si Dino dan ngebantu Dino buat berdiri. Terus ayo kita pergi dari sini, katanya gitu. Terus Dino pun kayak mengangguk lemah gitu kan, dan nggak pernah berani buat noleh lagi. Terus pada akhirnya si Dino pun dan si kakek ini dibantu sama si kakek ini meninggalkanlah tempat itu gitu. Ya udah dia ninggalin temennya si Evan sama si Roni di situ ya kan. Ya ceritanya cuma sampai di situ aja. Jadi nasibnya Evan sama Roni ya udah meninggal mereka di situ gara-gara makan jagung bakar. Ya. Sejak malam itu pun si Dino udah gak pernah lagi berhenti sembarangan di tempat sepi, apalagi kalau misalnya ada yang ngerasa nggak wajar di situ, karena dia pun kayak udah kehilangan dua temennya yang pada akhirnya si Evan sama Dino pun dipulangkan ke keluarganya dan dimakamkan dengan layak, karena si Dino kayak baru baru calling lah ke keluarganya tentang masalah itu gitu kan. Kayak ya udah ya cuma bisa minta maaf aja, terus jangan jelasin lah semuanya tentang apa yang terjadi gitu kan. Sampai akhirnya mereka dijemput sama ambulan dan mereka dimakamkan di rumah mereka masing-masing. Dan ya udah pada akhirnya setelah itu Dino udah nggak pernah maksudnya udah kapok lah gitu kan kalau misalnya mau makan jagung bakar. Ya mungkin agak rasa traumatis gitu ya. Di satu sisi dia juga kehilangan dua temannya, dan di satu sisi juga kayak dia agak takut nih kalau misalnya mau makan jagung bakar lagi gitu. Nah, karena kadang memang yang terlihat biasa aja di pinggir jalan bisa jadi memang bukan manusia. Dan kalau suatu saat kamu lihat lagi ada tukang jagung bakar sendirian di tempat yang nggak masuk akal lah gitu kan,
mungkin lebih baik kamu lewat aja sih. Jadi jangan pernah berhenti, karena nggak semua yang kamu makan itu seharusnya kamu makan gitu guys. Jadi gimana untuk cerita hari ini? Agak sedikit sedih sih, tapi emang si Evannya memang agak rebel ya gitu, emang agak ngeyel anaknya. Tapi ya udahlah, kita doakan semoga Evan dan Roni ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik, amin gitu. Terus itu aja untuk hari ini. Bagaimana menurut kamu tentang kisah hari ini? Coba kamu tulis di kolom komentar. Apakah kamu akan takut dengan tukang jagung bakar setelah kamu menonton video ini? Jangan ya, itu nggak semua ya. Jadi kayak kalau kamu mau jagung bakar ya udah makan aja gitu kan. Jangan sampai takut gara-gara cerita ini gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sudah klik video ini. Kita kembali lagi di malam-malam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis guys. Dan nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita update video baru. Jangan lupa untuk like dan juga komen tentang cerita hari ini. Kalau misalnya kamu mau request, boleh banget di kolom komentar. Atau kalau kamu punya cerita horor yang panjang juga, kamu bisa tulis di inipodcast00@gmail.com. Kita ketemu lagi di malam selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.